Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu Tuhan kasih saya lihat akan ada satu badai terjadi di tengah kehidupan. Saya tidak berpikir atau berkata jangan ada di Indonesia, dan saya juga tidak berkata bahwa jangan maksudnya jangan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saya hanya berkata satu hal, Tuhan, kalau Engkau perlihatkan, Kau berikan kami pengertian dan kekuatan untuk menghadapi semua itu terjadi. Badai ini adalah badai alam, ya. Mungkin hujannya lebat, longsor, banjir. Setelah itu baru akan terjadi kekeringan, juga cukup mengerikan lagi, ya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu persiapkan? Tentu kita tahu kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan. Lebih daripada itu saya mendorong Bapak Ibu membangun kehidupan yang instan kepada Tuhan itu jauh lebih baik. Setuju dengan saya? Baik Bapak Ibu, itu saja pesan saya. Tentu kita hari ini setelah saya merenungkan terus sampai tadi di bangku juga saya masih terus berpikir, Tuhan, apa yang harus saya bagikan hari ini? Kendati pun kemarin saya ingin buat seminar pada hari Sabtu, Tuhan bicara sama saya cukup panjang lebar tentang apa yang sedang akan Tuhan kerjakan di tengah kehidupan secara global. Dan Tuhan juga sedang mengerjakan sesuatu di tengah gereja kita. Jadi apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya 2022 di awal tahun, dan Tuhan sedang genapi hari-hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang untuk mendobrak kehidupan ini. Dan generasi ini adalah generasi yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka orang-orang tersebut, ya. Bisa saja di golongan anak-anak muda, anak-anak remaja, ya, bahkan orang-orang yang tidak terlalu kita lihat di tengah kehidupan kita atau di gereja, di persekutuan, tiba-tiba Tuhan bangkitkan, dan itu sedang Tuhan kerjakan. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa aku akan menggerakkan satu generasi baru, yaitu generasi yang hatinya digerakkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya melihat hal itu sedang terjadi di tengah-tengah kita. Karenanya saya putuskan bahwa ibadah sore jam 5 sore itu sampai nanti, ya, sampai kapan saya tunggu Tuhan punya ya, tunggu suara dari Tuhan. Tapi selama itu belum Tuhan nyatakan berhenti, kita laksanakan Heavenly Worship Divine Healing Movement, ya. Dan nanti akan ditingkatkan lagi, bukan hanya saja pada hari Minggu, ya. Nah, saya ingat ini pesan Tuhan datang pada saya 1992, ya. Tapi sebenarnya dari 1990 Tuhan sudah berbicara sama saya untuk suatu kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Tapi waktu itu kami masih di Jakarta, ya. Waktu itu kami memang relatif anak-anak muda. Lalu 1992 awal Tuhan berikan firman-Nya kepada saya, sehingga firman itu yang menghantar saya ke Pontianak, ya. Jadikan ku cermin kemuliaan Tuhan, ya. Jadi di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34, barang siapa yang ku utus dan dia akan menyampaikan firman-Ku, maka aku akan mengurapinya dengan roh yang tidak terbatas. Dan memang, ya, itu Tuhan berikan kepada saya. Lalu kemana saya harus beritakan ini? Dan toh pada akhirnya Tuhan izinkan saya berangkat ke Pontianak dengan satu harapan bahwa Tuhan akan membuat sebuah gerakan baru. Ya, kita tahu sejak saat itu memang terjadi banyak hal di kota Pontianak melalui gereja di tempat ini. Ya, saya juga bersyukur bahwa responsif, ya, respek anak-anak Tuhan yang masih relatif muda-muda, tapi hari ini mereka masih ada bersama kita. Contohnya Erna waktu itu masih di Pramuka, kalau tidak salah waktu itu masih SMA, ya, masih semia dia, ya, masih anak-anak muda itu semua. Dan juga ada penatua-penatua yang ada di Sintang, yang ada di Singkawang, yang ada di Bengkayang, ya. Dan mereka anak-anak muda semua. Tuhan
sentuh hatinya dan mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Nah, beberapa waktu ini Tuhan sedang melipat gandakan gelombang itu. Ya, jadi Bapak Ibu berdoa terus supaya anak-anak Bapak Ibu akan bangkit untuk menjadi panah-panahnya Tuhan untuk ditembakkan di tengah kehidupan untuk mengubah dunia. Amin. Jadi Anda lihat ya, anak-anak remaja, anak-anak muda itu ya hanya satu. Kegerakan itu datang pasti akan membawa sebuah perubahan. Tetapi perubahan itu tidak menjadi sebuah dampak kalau gereja Tuhan tidak dinyatakan. Nah, itulah dikatakan akan dipulihkan yang namanya Kemah Daud atau Pondok Daud. Ya, akan dipulihkan. Satu hari saya mau seminar buat bicara itu. Jadi dari situ saya tanya Tuhan mau bicara apa. Tuhan izinkan saya untuk mengulangi, untuk membaca yaitu Mazmur 21. Karena kita ada di Mazmur 21. Minggu lalu dikhotbahkan oleh Pastor Sukadi, ya salah satu orang yang Tuhan berkati ya. Sebenarnya kemarin saya bilang sama Pastor Sukadi, ada satu yang kamu lupa sampaikan. Ya, sekali waktu ya ada di sini. Setiap kita kadang-kadang kan punya pola sendiri, punya pandangan sendiri ya, punya keinginan juga. Nah, waktu dia bergabung sama kita, ya dia punya keinginannya sendiri sebenarnya. Tetapi karena keinginannya tidak dipenuhi, biasa Bapak Ibu kalau kita membawa keinginan kita sendiri, apa yang terjadi? Ini fakta loh ya, fakta ya, kecewa. Biasanya kalau kita membawa keinginan pasti kecewa. Kenapa? Terkadang keinginan kita tidak dipenuhi dan akibatnya sakit gitu. Sakit, jadi mudah kecewa. Nah, dia pernah terjadi. Nah, kemarin saya bilang, kenapa kamu tidak sampaikan itu? Iya ya, saya lupa. Justru itu kliknya saya bilang ya. Karena kekecewaannya sempat buat dia terserongkan. Ya, dia datang kepada saya, dia mengaku. Ya, saya bersyukur bahwa dengan kesadaran waktu itu kita sedang bicara tentang pemulihan ya, pemulihan hati. Dia datang, dia mengatakan dia salah, dia terjebak kepada sebuah konsep hidupnya dan dia nggak bisa buat apa-apa. Kemudian akhirnya dia benar-benar minta saya doakan dan dia bertobat. Setelah itu luar biasa ya, itu seperti panah ditembak gitu. Saya bilang itu belum jadikan kesaksian ya. Salah satu Sukadi itu ya. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman kita, tapi ya sebagian sudah keluar dari gereja. Yaitu saya katakan terkadang membawa keinginan ya, ekspektasi yang terlalu tinggi tapi tidak dipenuhi, malah jadi kecewa. Nah, saya mau bicara dalam sisi yang lain untuk memperlengkapi Bapak Ibu di ibadah pagi hari ini. Ya, nah, karena sore nanti juga saya bicara, tapi saya tidak bicara ini. Saya bicara tentang sebuah generasi yang Tuhan bekali api ilahi yang akan mendobrak kehidupan ini. Tembok-tembok yang begitu luar biasa. Anda tahu bahwa kalau 30 tahun yang lalu saya buat seminar tentang akhir zaman, itu memang banyak yang menentang karena apa? Ada satu konsep cara berpikirnya yang belum terbuka oleh sebagian orang. Dan terkadang itu bisa ditafsirkan sepertinya kita sedang menakut-nakutkan. Ya, pada masa itu. Yang kedua juga pada masa itu memang teknologi belum secanggih hari ini dan kita tidak memiliki material yang cukup ya, tools yang cukup untuk menjadi ilustrasinya. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang kita terima. Tapi saya bersyukur walaupun keterbatasan waktu itu banyak yang kirim saya data-data dari mana-mana sehingga saya bisa menyampaikan tentang hal tersebut. Tetapi hari-hari ini itu semua digenapi ya. Hari-hari ini hal-hal itu sedang digenapi. Kenapa? Itu ada satu pekerjaan setan yang memang tidak ada lain akan merusak generasi Allah, generasi Kristus, generasi zaman akhirnya adalah generasi muda tentunya. Nah, generasi muda rusak itu disebabkan apa? Keluarga yang dirusakkan. Nah, yang bertanggung jawab keluarga itu siapa? Yang bertanggung jawab sebenarnya ada gereja. Karena keluarga pada mulanya di Taman Eden sudah dirusakkan oleh setan,
maka Tuhan membangun keluarga yang baru, yaitu keluarga yang disebut gereja Tuhan, untuk memulihkannya. Kalau di dalam kenegaraan, ketatanegaraan ya, saya hanya pinjam dari bahasa mereka. Kenapa di ketatanegaraan ada KPK? Tidak banyak kita tahu loh. Kita pikir lembaga KPK itu dibangun oleh merupakan kelengkapan negara. Kayaknya enggak lah ya. KPK itu bukan sebuah kelengkapan, tapi itu ad hoc, artinya dibentuk karena ada suatu persoalan di tengah bangsa kita. Dan itu di dunia di mana-mana saja sama. Nah, pertama dikatakan bahwa lembaga pengadilan, ya ada 3 kan, kepolisian, kemudian pengadilan, dan tidak bisa menjawab kebutuhan, maka munculnya KPK untuk menyelesaikan. Ini negara-negara, ini tata negara, ini seperti itu katanya. Nah, saya berpikir hal seperti itu sama, bahwa kalau tata negara adanya KPK untuk menyelesaikan persoalan hukum, di kerajaan Allah ya adanya gereja menyelesaikan persoalan keluarga, karena keluarga tidak mampu menyelesaikan keluarga, maka adanya gereja. Kenapa? Karena hukum keluarga dan hukum gereja itu sama. Nah, itu yang dikatakan bahwa pondok Daud yang akan dipulihkan. Nah, pondok Daud yang dipulihkan itu yang selama ini kita kenal adalah pujian, penyembahan. Tidak salah sebenarnya itu, tetapi sebenarnya kata pondok itu adalah kemah Daud. Ya, kemah itu bicara kehidupan. Kehidupan itu bicara tatanan kehidupan adalah keluarga. Itu yang dipulihkan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada keluarga supaya melek matanya melihat bahwa hati-hati anak-anak muda sekarang ini, bahwa mereka itu menjadi barisan depan yang mudah dijebak melalui media-media sosial yang ada. Itu intinya ya. Karena itu saya dulu berpikir bahwa kita bikin seminar, kita buat acara itu, kata Tuhan tidak bisa jawab. Kita tidak punya acara lebih bagus dari mereka, tapi bawa mereka ketemu dengan aku dulu. Kalau dia sudah ketemu dengan aku, maka akulah yang akan mengatur mereka, bukan gereja. Oh, rupanya peran gereja itu cuma membawa orang datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Setelah itu baru mereka akan berjalan bersama Tuhan. Gereja baru tinggal arahkan saja. Nah, itu akan menjadi satu generasi yang disebut generasi hidup baru, generasi yang berkemenangan, dan generasi yang hidup digerai oleh amanat agung. Tuhan berikan kepada kita, dan saya berdoa dalam waktu-waktu ke depan ini akan digenapi melalui anak-anak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu. Apa sih kata Mazmur 21? Mazmur 21 ayat 2 dan 3 saya bacakan buat Bapak Ibu. Mazmur 21 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangnya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. 2 ayat ini terlebih dahulu Pak Bu saya sampaikan kepada Anda. Ini doa dan ini pernyataan pemazmur. Buat siapa? Buat Daud. Jadi ada satu declare daripada pemazmur ini, kata Tuhan, Raja kami bersuka cita karena kuasa-Mu. Paham ya? Jadi raja dalam hal ini adalah Daud. Maka pada akhirnya kita tahu bahwa pondok Daud perlu dipulihkan. Daud adalah suatu representasi kerajaan Allah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Karena Allah memanggil Abraham keluar dari Ur untuk ke tanah perjanjian, itu ke tanah Kanan, yang akhirnya mereka mandek lebih kurang 400 tahun di Mesir. Kemudian Tuhan memanggil satu orang bernama Musa membawa mereka keluar. Begitu keluar dari Mesir, perjalanan kurun waktu 40 tahun. Masuklah ke tanah perjanjian
Dan pada masa itu kerajaan Allah itu didirikan dengan teokrasi, pemerintahan kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah sendiri dengan para hakim-hakim. Namun rakyatnya itu tidak menginginkan ada pemerintahan seperti itu. Dan kata lain, rakyat menginginkan ada kerajaan seperti yang lain-lain. Maka pada masa itu ditunjuklah seorang bernama Saul sebagai kerajaan Israel yang pertama. Akan tetapi bukan berarti Tuhan tidak berkenan, Tuhan tetap juga izinkan itu terjadi. Tetapi Saul bukanlah kerajaan yang merepresentasikan kerajaan Allah. Maka pada saat Tuhan menemukan seorang pemuda yang bernama Daud yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Pak Bu, tali merahnya di mana? Benang merahnya di mana ketemunya? Saya ingat pada waktu saya sampaikan ini pada doa pagi, saat waktu Saul diurapi oleh Samuel, maka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Saul pulang dan ada orang-orang yang hatinya digerai Tuhan menyertai dia. Orang yang hatinya digerai Tuhan menyertai dia. Dan itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Ya, saat setelah Saul diurapi. Memang ada satu kelompok yang juga mengejek, tapi Saul tidak mau mendengarkannya. Ya, tapi Saul menjalankan tugasnya. Dan kita tahu bahwa siapa yang orang yang hati gerai. Dan kita tahu bahwa Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk menjalankan misi Tuhan tidak ada lain adalah orang yang hatinya yang digerai oleh Tuhan. Musa hatinya digerai oleh Tuhan. Musa hatinya disentuh oleh Tuhan karena Alkitab katakan bahwa Musa hatinya berkenan kepada Tuhan. Maka dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sampai pada di Mesir, keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Maka di tanah perjanjian muncullah ada satu orang bernama Daud yang hatinya juga berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini bahasa sinkronisasi di situ. Ya, bagaimana Daud bisa hatinya bisa diberkenan pada Tuhan? Karena apa? Alkitab karena kuasa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada gereja di tempat ini. Dengan gereja lain di mana? Kita tidak bersoalkan. Dan kita juga tidak mau menyinggung orang lain. Tapi itu janji Tuhan kepada saya. Ketika kamu utus ke Pontianak, tak ada cara lain. Hanya kuasa akulah kamu bisa melakukan apapun yang kamu minta di dalam namaku. Memang kita pernah melalai, namanya manusia. Kadang-kadang menghadapi tantangan, menghadapi semua situasi itu bisa tergeser. Tapi Tuhan tidak, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pada waktu masa Tuhan datang, dia berkata bahwa jangan kamu berjalan dengan kemampuan. So, kita banyak belajar. Biasanya kalau kita udah banyak belajar, banyak tahu, terkadang kita jadi sok tahu. Tapi ya Tuhan kita tidak pernah lalai untuk selalu mengingatkan kepada kita. Jangan kamu berjalan dengan keinginan kamu. Ya, maka yang diperlukan adalah kuasaku diperlihatkan. Sehingga perbuatanku itulah yang akan menuntun satu generasi yang akan kupakai masa depan. Jadi gereja bukan bicara tentang si gembala. Gereja ada bicara kehidupan orang-orang percaya di dalamnya difungsikan oleh Tuhan untuk menjadi alat ke depan. Kedua, saya bilang sama Pastor Sukadi kemarin. Yang pertama, kamu tidak ceritakan tentang soal apa yang terjadi pada diri kamu. Bisa seperti itu karena kamu apa? Menyadari bahwa kamu sempat juga diserongkan. Ketika dia bertobat, dia kembali mengikatkan diri kepada gereja. Dia minta saya doakan. Setelah itu dia bagaikan panah. Tapi yang kedua saya bilang, yang perlu kamu juga ingat ya bahwa
Di tempat ini saya bilang, di tempat ini. Sejak gereja ini berdiri kita tidak pernah membajak pekerja dari gereja lain. Kita tidak pernah hire pekerja-pekerja dari gereja lain. Pemusik semua dilatih dari nol. Semua pemusik, pemuji, semua pengkhotbah. Saya juga bangga dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita sudah meluluskan hampir berapa? 20-an sarjana teologi di tempat ini yang siap untuk memimpin gereja-gereja di mana-mana nanti kalau Tuhan izinkan. Mungkin ke Ethiopia, mungkin ke Timor Leste ya, mungkin ke daerah-daerah yang sedang perlukan Anda semua. Buat apa kalian sekolah teologi? Buat apa Anda sudah dilantik jadi pendeta? Kita punya belasan pendeta pembantu, pendeta muda dan pendeta-pendeta yang lainnya ada di sini. Dan itu semua dari nol. Ya, ada nggak yang gabung dari lain? Ada juga, tapi nggak lama pergi. Ya, nggak lama pergi. Kenapa? Ekspektasinya beda. Ya, di sini semua saya semakin menyadari Tuhan sediakan. Kenapa saya menyadari? Saya bilang, Tuhan, siapa saya ini gitu? Siapa saya? Kok bisa menyediakan begitu banyak orang-orang hebat? Ya, Andi ya, kamu tanya Andi datang ke saya waktu itu dibawa kakaknya bernama Lili, kalau tidak salah ya, Lili namanya. Itu Andi masih pakai celana biru. Kamu pakai celana biru kan berarti SMP kan kalau tidak salah ya. Kakaknya duluan Tuhan lawat, kemudian Andi ikut. Dan Andi itu datang ke sini belum jadi pemusik dia. Ya. Dan dia bisa main musik dan dia bisa melayani, itu dilatih di sini sehingga dia pernah jadi pemain drum, kemudian dia jadi pemain drum kalau tidak salah, ketua pemuda, kemudian dia bisa ciptakan lagu. Saya pikir sudah berapa puluh lagu, saya juga nggak tahu itu, ya sudah berapa yang dia ciptakan. Itu salah satu Andi. Coba saya lagi berpikir, Andi ini masih belum maksimal nih, belum, ya. Kalau dia benar-benar terkonek kepada kuasa Allah, dia akan dipanah lebih jauh lagi. Maka jangan berhenti untuk berkarya. Sebab kenapa? Jika kita berhenti berkarya, maka sesungguhnya gerakan Allah akan berhenti di situ. Jadi kata kuncinya apa? Kuasamulah Tuhan. Dan ini ayat datang kepada kita. Sebenarnya saya mau ceritakan tentang Daud. Tuhan, karena kuasamulah raja bersuka cita. Apa sebab dia bersuka cita? Karena dia melihat kerajaannya akan datang. Dia melihat kerajaan dia. Kemudian dia melihat kerajaan generasi yang kedua. Dan dia melihat kerajaan generasi yang ketiga. Waktu saya ngomong generasi yang ketiga, Tuhan kasih tahu saya generasi tiga, saya tersentak dulu. Saya salah berpikir. Generasi ketiganya Daud di mana? Runtuh, hancur. Sampai hari ini kita tidak pernah lihat ada generasinya Daud yang ketiga. Hanya sampai 2 Salomo kemegahannya. Dan Tuhan kata, itu yang akan kupulihkan generasi yang ketiga. Pondok Daud atau kemah Daud. Keluarganya Allah. Siapa dia? Kristus. Berarti siapa? Anda dan saya adalah generasi ketiga yang Tuhan sedang mempersiapkan untuk menggoncangkan dunia. Saya kaget. Saya termasuk generasi yang ketiga. Ini perlu saya seminarkan Pak Bu buat Anda. Hampir kurang lebih 10 sesi. Maka saya istilahkan KPG Rebound. Kemarin hampir saya mau langsung minta semua KPG Tor. Ya, anggota KPG kumpul. Ada Yusak bilang ada yang lagi libur. KPG kan sifatnya setiap saat dipanggil dia harus datang. Kalau dia tidak datang berarti kan dia sudah dicoret jadi anggota KPG. Saya sudah siapkan semua materinya, tiba-tiba siang Bu Mega dadakan panggil juga. Presidennya baru mau libur dipanggil. Semua kumpul. Kok mirip saya bilang. Saya takut saya dianggap tiru Bu Mega. Udah Bu Mega saya doakan saja, saya nggak jadi. Itu kejadian benaran. Ini direkam nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau Bu Mega nonton, oh ya berarti Tuhan juga
serius dengan kehidupan kita, ya, juga serius dengan kehidupan bangsa. Jadi saya batalkan saya akan jadi panggil, lalu sorenya saya diajaknya nonton. Nah, waktu saya nonton, kenapa saya batalkan? Karena saya nonton satu film cerita tentang covenant. Nah, kalau Bapak Ibu cerita tentang soal Pondok Daud, itulah cerita tentang covenant. Tentang bahwa covenant itu adalah hubungan cinta kasih, Pak Bu. Kuasa Allah itu apa sih yang mau Tuhan kerjakan? Kasih. Begitu besar kasih Allah, artinya begitu besar kuasa Allah diberikan kepada kita lewat apa? Salib. Tadi hampir salib diturunkan. Saya bilang jangan diturunkan, taruh situ aja. Kalau orang yang takut sama salib, dia nggak mempunyai masa depan. Kenapa? Hanya salib yang membuat kita ke masa depan. Tapi bukan barang itu ya. Dan nanti Anda tahu dia tinggal. Bukan, maksudnya salib itu adalah salib karena Tuhan ingin menyelamatkan kita, mengembalikan kita, memulihkan kehidupan kita lewat salib. Bagaimana Anda dan saya mau dipulihkan? Nggak ada cerita lain. Ya lewat salib juga. Karena itulah dikatakan dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Ayat 19 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena kasih Allah begitu besar, dia menyalibkan dirinya supaya bisa berjumpa dengan kita. Memang Allah datang kepada kita, standar kita harus kudus dulu. Maka pada Bapak Ibu, adik-adik saya dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini Anda merasa, saya sudah berdosa, saya bejat. Oke, tapi Tuhan melihat kamu. Tuhan salibkan dirinya untuk datang berjumpa dengan kamu. Tuhan bukan datang kepada orang benar, Tuhan datang kepada orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan datang melihat potensi Anda dan saya. Kita tahu, ketika kita ketemukan ada satu lahan, di situ ada namanya mineral, berlian atau emas. Kita tahu di dalam kedalaman sekian itu ada kandungan yang besar. Tidak usah ada berlian atau emas, hanya batu bara aja. Orang berani investasikan uang habis-habisan untuk apa? Mengeksplorasi, menggali, mendapatkan itu disebut harta karun. Apalagi kalau emas. Tuhan menginvestasikan dirinya mati di atas kayu salib karena kita punya potensi yang luar biasa di hadapan Tuhan untuk mengubah dunia ini. Dan Tuhan tidak memandang siapa dan keadaan kita. Tuhan tidak memandang siapa kita dan apapun keadaan kamu. Mungkin karena kita udah bejat rusak. Tapi Tuhan datang untuk mengubah keberadaan hatimu supaya kembali kepada Dia. Maka itu yang kita perlu ubah, keberadaan hati kita yang sudah rusak perlu disalibkan juga supaya kita menyatu dengan Dia. Nah, itulah dikatakan oleh kuasa Tuhan. Apa yang menjadi keinginan ku karuniakan? Ini datang kepada Daud. Permohonan bibirmu tidak ditolak. Ini datang kepada Daud. Memang firman ini datang kepada Daud. Tapi karena ini Tuhan bicara sama saya. Kalau ada pendeta lain mau khotbahkan silakan. Karena firman Tuhan itu untuk secara global. Tapi pada waktu Tuhan bicara sama saya, Tuhan punya pesan khusus. Ton, kalau engkau sudah mengalami hatimu, hati ini sudah Tuhan sentuh dengan kuasanya, maka ketika kamu telah menyalibkan dirimu, yang dikatakan Galatia, aku telah disalibkan dengan Kristus, maka sekarang aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup. Setiap pagi aku cuma berkata pada diriku, aku adalah hidupnya Kristus.
Aku sama dengan Yesus. Kendati pun aku bukan Tuhan Yesus, tapi aku sama. Dan otoritas kuasa ada padaku. Apapun yang kuperintahkan itu akan terjadi. Karena akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena janji firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, aku hidup bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, kalau Kristus yang hidup di dalam kita semua, karena kita turut disalibkan, maka Kristus mendapat tempat di hati kita. Lalu siapa kita? Salahkah Anda berkata bahwa saya adalah hidupnya Kristus? Coba di kiri kanan, setiap pribadi itu adalah hidupnya Kristus. Kalau Bapak Ibu tidak berani mengakui Bapak Ibu adalah hidupnya Kristus, Bapak Ibu telah melecehkan itu salib. Bahkan mungkin tanpa sadari Bapak Ibu sudah setuju bahwa si salib ada jinnya. Tanpa disadari, hanya sebuah permainan. Karena itu salib adalah suatu peristiwa ilahi yang menyatakan dia ingin diam di dalam diri kita. Jikalau kita menyalibkan diri kita, maka dia mendapatkan tempat, maka menjadikan kita adalah hidupnya Kristus. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita semua adalah hidupnya Kristus, maka Yesus yang ada di sorga bisa dilihat melalui kita. Halo? Lalu apa yang kita minta akan Tuhan kerjakan. Maka Daud bisa melihat kerajaannya. Bahkan saya katakan bahwa Daud bersukacita melihat generasi yang ketiga. Sebenarnya Daud tahu nggak bahwa generasi ketiga dari dia hancur, runtuh? Tahu. Saya yakin tahu karena Tuhan yang memberitahukan kepada dia. Tapi Daud juga tahu bahwa generasi ketiga akan dipulihkan oleh seorang yang datang dari tunggul Isai yang bernama Yesus Kristus. Jadi Daud pun bisa melihat sekarang ini. Maka sukacitanya dia melihat yang terjadi sekarang ini. Karena itu di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2 dikatakan, coba dibukakan ayat ini bagus ya. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Bisa dibukakan, kalau enggak saya bacakan. Mazmur 126 ya. Mazmur 126 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion ini bicara hati, ya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika hati kita dipulihkan, Pak Bu, oleh kuasa Tuhan, hidup kita itu sekarang ini, tapi kita bisa lihat masa depan kita. Itu namanya apa? Seperti orang bermimpi. William, hari ini kondisi mungkin punya anak satu, punya istri satu, tapi memang tidak boleh tambah. Tapi begitu kuasa Allah memulihkan hati, dia melihat istrinya satu, tapi anaknya walaupun sekarang satu, dia bisa lihat anak berikutnya dan masa depannya, cucunya, dan apa yang akan terjadi akan datang. Dia bisa lihat. Bukankah dia boleh berkata apa? Seperti orang bermimpi. Lalu bagaimana? Hidupnya bukan lagi yang sekarang, tapi ia menarik energi dan berkat masa akan datang. Tentu mulutnya seperti orang tertawa. Maka dikatakan di ayat keduanya bilang apa? Coba kita lihat ayat keduanya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Dan lidah kita dengan apa? Bersorak-sorai. Kemarin Pastor Sukardi juga mengutip tentang Disney World. Ya, Disney itu pada waktu Tuhan berikan dia mimpi akan datang, ya, berapa tahun sebelumnya dia punya sebuah mimpi untuk membangun sebuah namanya taman Disneyland, ya, di Gunung Canyon di Las Vegas itu, ya. Akhirnya begitu dia punya keinginan, dia sudah mulai memimpikan itu akan terjadi, sehingga oleh karena
itu memang Tuhan kasih dia visi dan akhirnya Disneyland itu terbangun. Sayang, waktu Disneyland terbangun dia sudah meninggal karena panjang waktu kan. Lalu pada ini ceritanya kesaksian dari seorang sahabat saya waktu saya di Amerika, dia cerita begini ya. Karena waktu itu karena dia mau bawa saya ke Gunung Canyon, saya tahu Las Vegas, lalu cerita itu aku nggak jadi karena di situ ada kasino. Akhirnya bilang saya pilih pulang aja deh daripada saya ke sana. Ya sayang juga sih ya. Saya nggak salah ngeliat gituan kan. Tapi teman saya cerita begini. Nah waktu peresmian itu anaknya ditanya sama wartawan, luar biasa, ada satu taman yang gitu indah. Terus wartawannya bilang gini, sayang ya, papamu sudah meninggal. Kalau dia masih ada, betapa bahagianya dia. Terus anaknya bilang, sorry ya, kamu salah. Papa saya pertama kali kasih lihat, dia sudah bersorak-sorak dan tiap hari tertawa. Dia sudah menikmati Disney ini sebelum kita lihat secara fakta. Dia sudah melihat secara alam roh. Nah itu Daud. Dia melihat apa yang akan datang. Daud bisa lihat hari ini. Karena apapun kita ini adalah pewarisan dari kerajaan yang akan dipulihkan Pak Bu. Maka itu kalau kita lihat anak-anak sekarang itu begitu mereka disentuh Tuhan bisa tertawa dan sebagainya. Mungkin mereka tidak tahu. Tapi di dalam dirinya ada benih untuk masa depan. Maka gereja bertanggung jawab untuk membawa mereka masa depan. Sebab apa? Karena memang dunia akan berusaha menyerongkan kita. Ada orang begitu bangga begitu dipulihkan Tuhan. Dia akan seperti apa saja. Pelayanan sana, pelayanan sini. Tapi tidak bergereja. Dia merasa itu udah hebat. Saya katakan salah, kamu sedang dirusak oleh dunia. Apapun alasannya gereja, bukan berarti gereja kita yang paling baik ya, gereja memang banyak. Tetapi gereja itu bicara tentang covenant. Maka saya dorong Bapak Ibu nonton 2 film. Yang satu covenant, yang satu ride on. Bayangkan cinta seorang pelatih kuda mempengaruhi kudanya sampai mati pun dia mau untuk mengasihi tuannya. Nah itulah yang disebut covenant, itulah yang disebut keluarga. Memang saya diberkati sama kuda. Kenapa? Tuannya mendidik kuda itu kan gak gampang kan, dikerasi dan sebagainya kan. Ada kerasnya juga. Tetapi dia tidak melihat keadaannya. Tapi dia melihat apa? Hubungan. Kadang-kadang kita baru 1-2 kalimat menyinggung, sakit hati, kita kabur, cari gereja lain. Tidak salah. Tapi Bapak Ibu, hubungan itu salib. Tuhan datang dari sorga membangun hubungan. Tapi kadang-kadang kita cuma hanya sedikit persoalan hubungan putus. Kita lebih membesarkan keadaan. Pak, Bu, keadaan kita tidak bisa membawa kita ke sorga. Tapi hubungan sama Kristus itu yang bisa membawa kita ke sorga. Hubungan Kristus tidak mungkin kamu bisa perlihatkan kalau hubungan sesama kita tidak pulih. Ada orang yang pendeta khotbah bagus banget. Wah, luar biasa. Tapi saya tahu. Karena dia cuma diomongin 1-2 kalimat oleh gembala seniornya. Dia kabur bikin gereja sendiri. Dan itu menjadi gereja kumpulan orang-orang yang luka. Waduh. Hari ini maaf, saya bukan lagi mau menjatuhkan kalian. Tapi saya mengingatkan hati-hati di akhir zaman ini. Makanan yang cuma hanya membuat kita nyaman, bukan berarti itu makanan. Sekarang banyak muncul restoran yang sediaan makanan hanya siapkan 5 senti. Tapi kita akan tinggal di rumah sakit berbulan-bulan. Gara-gara makanan yang cuma menyukakan 5 senti. Membuat kita bertumbuh ke kiri dan ke kanan, ke depan. Maaf buat Anda yang perutnya ke depan. Saya tidak bermaksud menyindir. Tapi paling tidak hari ini Anda mesti ambil kesempatan juga untuk puasa. Jaga mulut. Supaya Anda masih bisa dipakai Tuhan untuk ke depan. Saya tidak bermaksud untuk mencela, tapi saya bermaksud hanya coba mau menasihati. Jadi maksudnya apa? Kuasa Tuhan. Ketika kuasa Tuhan memulihkan hati kita, kita bisa masa depan.
seperti orang bermimpi. Nah pertanyaan Pak Bu, bagaimana kita dapat kuasa? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Saya akan closing dengan 2 ayat. Kisah pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Jadi bagaimana terima kuasa? Roh Kudus turun. Ini masanya Roh Kudus. Hari-hari ini gereja kita sedang dilawat oleh Roh Kudus. Anak-anak muda. Kalau umpamanya Gideon bercerita tentang dia dilawat Tuhan, saya bilang Gideon pendeta. Tadi kesaksian Alek itu sebenarnya, kesaksian si Alek itu sebenarnya membuka tabir kita anak-anak Tuhan. Karena kita sudah rajin ke gereja, kita tuh benar banyak lihat macam-macam, kita gampang menafsirkannya. Dia bilang apa? Itu yang dibuat-buat kali kata si Alek. Tapi pada akhirnya dia disentuh, hatinya dipulihkan oleh Tuhan, baru dia sadar sesungguhnya Tuhan itu ada. Hari-hari ini Tuhan sedang membuka tirai yang selama ini untuknya. Hari-hari Tuhan sedang meruntuhkan selubung yang menutupi kita, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan. Maka saya katakan sore kita memang memfasilitasi buat anak-anak muda untuk mengalami Tuhan. Ya, saya dorong anak-anak muda, ayo Anda mesti. Kemarin saya ada banyak kesaksian anak-anak muda. Ada yang bilang nanti saya mau minta papi saya sewakan mobil, mau bawa teman-teman sekolahnya. Ini banyak sekali. Silakan. Sejauh gereja kita masih banyak bangku kosong, boleh dipakai. Kalau sudah penuh kita bangun lagi, nggak apa-apa kok. Yang penting ada jiwa diselamatkan. Amin. Yang terakhir, pertanyaannya, bagaimana terima kuasa? Ayat yang terakhir, itu ayat ke-8. Mazmur 21 ayat 8. Pemusik boleh maju ke atas. Ayat ke-8. Mazmur 21 ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Apa kata kitab? Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena apa? Kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Kalau kuda saja percaya tuannya mengasihi. Anda kalau nonton film itu, kuda aja percaya tuannya mengasihi dia. Walaupun dia dipukul, walaupun dilatih berat, dia tahu Tuhan saya mengasihi saya. Kenapa? Karena Tuhan menganggap dia anak. Setiap kali melatih dia, anakku, anakku. Itu filmnya begitu. Kuda aja tahu bahwa dia tuh anak Tuhan. Walaupun saya sakit tapi saya anak Tuhan. Bilang sama samping kiri kan. Kuda aja sadar dia tuannya mengasihi. Sekali lagi bilang kuda aja sadar. Sekali lagi kuda aja sadar. Tuh tanya siapa kamu? Lebih dari kuda kan? Kita lebih dari kuda. Tapi terkadang sifat kita enggak lebih dari kuda. Halo? Saya nggak punya rencana sih nonton itu. Tapi pas 2 film itu datang dengan peneguhan paginya Tuhan bicara sama saya. Berapa jam saya nggak tahu itu menyimpulkan tentang pemulihan kemah Daud itu adalah tentang covenant. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Betapa mari bagi berdiri. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus
supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kedua tangan, katakan sama. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan sekali lagi, ku sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Dia musik mainkan pujian. Bapak Ibu, firman Tuhan bukanlah sebuah tulisan sekedar menghibur dan menyatakan bahwa kita punya agama karena punya kitab. Tidak demikian. Firman Tuhan ditulis mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi, ia disebut Yesus, mati karena mengasihi Bapa dan saya. Yesus, dia mati di atas kayu salib, mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia menyatakan kasih Allah, kasih Bapa, kasih yang besar. Dan dia datang, tidak menunggu Bapak Ibu suci. Dia datang tidak menunggu Bapak Ibu. Dia tidak menunggu kita sudah menjadi orang yang kudus baru dia datang, enggak. Justru kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Dia tidak datang saat kita sedang konflik. Dia tidak tunggu kita selesai konflik baru dia datang, tidak. Justru dia datang supaya konflikmu selesai. Karena dia rela mati di atas kayu salib untuk mewakili kesusahanmu. Apa sih yang kita pertahankan? Jikalau hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini, atau mungkin yang sedang berpergian, atau yang sedang mengikuti online service ini, Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan. Mungkin masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hubungan, bahkan mungkin masalah dengan gereja, sehingga ada pindah sana dan pindah sini. Saya tidak mempersoalkan itu, tapi satu hal saya mau katakan, Yesus, dia membuktikan kasih Bapa pada kamu. Ketika engkau ingin pemulihan dengan Bapa di surga, ya hanya satu, kasihlah orang yang sempat melukai hatimu. Kasihlah orang yang sempat mengecewakan kamu, sebagai bukti engkau menerima kasihku. Kadang-kadang kita mudah berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita belum bisa mengasihi sesama kita. Kita belum bisa memulihkan hubungan kita kepada Bapa di surga. Kita tidak bisa menyatakan surga di bumi, dikarenakan kita masih sulit membangun, merobohkan tembok yang telah memisahkan kita.
Jikalau Bapak Ibu hari ini mungkin sedang mengikuti online service, Bapak Ibu sudah keluar dari gereja karena kecewa sama gembalanya, saran saya cuma satu, minta sama Tuhan, berdoa, pulang kembali, pulihkan kamu dengan gembalamu. Bilang sama gembalamu, Bapak adalah pribadi yang diutus Allah. Walaupun mungkin saya sempat kecewa, saya sempat disakiti, tapi saya tahu hubungan ke sorga jauh lebih penting. Dan itu yang pernah dialami oleh Pastor Sukadi. Hubungan itu penting. Kalau kita mau bicara kekecewaan, terlalu banyak untuk kita kecewa. Kalau orang mengecewakan kita, pertanyaannya, apakah benar kita tidak pernah mengecewakan orang lain? Kita semua ini adalah orang yang berdosa, orang yang tak layak. Tapi Tuhan angkat, Tuhan layakkan, dan Dia memanggil kita anak. Maka saya katakan saya berbahagia ketika saya bilang, Bapak, aku hidup karena Kristus yang hidup dalam aku. Aku ini adalah Kristus yang hidup. Aku anakmu, Bapak. Kalau kuda saja bisa mengerti tentang cinta kasih, kita lebih dari kuda. Walaupun itu sekedar film, tapi minimal memperlihatkan kepada kita bahwa ada sebuah kegerakan baru. Saya berdoa buat Bapak Ibu hari ini, ketika Bapak Ibu punya pergumulan, dimanapun Anda berada, di rumah yang ikutin online, atau buat Anda yang sedang berpergian, sedang berlibur, saya akan berdoa. Yang pertama, saya berdoa Bapak Ibu yang mau terima Yesus sebagai Tuhan, dimanapun Anda berada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari betapa besar kasih Allah kepada aku, dan telah mengutus anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan menjadi Tuhan Juru Selamatku. Hari ini aku terima Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang telah mengikuti saya berdoa, atau mungkin besok lusa Bapak Ibu membuka video ini dan Bapak Ibu berdoa dan menerima doa ini, maka Bapak Ibu sudah menjadi orang yang diselamatkan. Maka Bapak Ibu perlu dibimbing. Jikalau Bapak Ibu perlu ada dibimbing kembali oleh kami, hubungi alamat atau alamat yang tertera di layar monitormu, atau cari gereja setempat. Bapak Ibu tidak boleh lepas dari gereja. Gereja adalah miliknya Tuhan. Warna gereja berbeda-beda. Tidak ada gereja yang lebih baik. Yang ada cuma gerejanya Tuhan. Yang bisa buat Anda dan saya adalah tunduklah ke dalam kasih Kristus, digembalakan, jadilah berkat dimanapun Anda berada. Nah, buat Anda yang sudah membutuhkan pertolongan Tuhan, Bapa Surgawi, karena otoritas dan kuasa-Mu ada padaku, aku minta setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, apapun pergumulan mereka, dalam nama Yesus Engkau menjawab. Yang sakit terjadi kesembuhan, masalah keluarga terjadi pemulihan, masalah ekonomi, selubung kemiskinan diruntuhkan, melihat masa depan, dan segala janji Tuhan digenapi atas mereka. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan mereka, nyatakan kerajaan-Mu di tengah kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan saat ini juga untuk bangsa kami Indonesia, Presiden Joko Widodo, istri dan anak-anaknya, Wakil Presiden makhluk amin, istri dan anak-anaknya, dan para menteri dan anggota DPR, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah. Kami berkati dalam nama Yesus. Suasana lebaran Idul Fitri, Tuhan berkati Indonesia dalam keadaan damai, bisa diberi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara kami yang sedang berpergian, sedang berlibur, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka senantiasa bersuka cita di saat mereka berlibur, dan mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa Bapa, di dalam momentum kami untuk menjadikan gereja-Mu yang sedang bergerak di dalam gerakan healing, kami minta urapan-Mu terus bekerja sehingga banyak jiwa diberkati di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama.